pendengar fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kalian pernah berpikir nggak teman-teman, kenapa benda itu bisa bergerak? Apa sih yang membuat bola bisa menggelinding atau mobil bisa melaju? Semua itu ada hubungannya dengan gaya. Kalian pasti sering mendengar kata gaya kan? Nah, gaya itu ada di sekitar kita setiap hari. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang berbagai macam gaya, seperti gaya otot, gaya listrik, gaya magnetik, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek. Selain itu, kita juga bahas tentang mengukur gaya, resultan gaya, serta berat dan massa. Penasaran? Yuk kita mulai! Sebelumnya, perkenalkan saya Hapsa Ramadhani untuk beberapa menit ke depan. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di sini teman-teman sudah tahu belum apa itu pengertian dari gaya? Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak dalam bentuk arah maupun konstruksi geometri. Dari cuplikan musikalisasi tadi, bahwa gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam gaya. Di sini, saya akan membahas beberapa macam gaya di antaranya yaitu A. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang kita hasilkan dengan menggunakan kekuatan tubuh kita yaitu otot. Misalnya, saat kita mengangkat barang, mendorong meja, atau menarik pintu, kita menggunakan gaya otot. Tanpa gaya otot, kita nggak bisa bergerak atau melakukan berbagai aktivitas sehari-hari loh teman-teman. Jadi, gaya otot itu sangat penting bagi tubuh kita. B. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Misalnya, ketika kita menghubungkan kabel listrik ke lampu, gaya listrik mengalir melalui kabel dan membuat lampu menyala. Selain itu, gaya listrik juga bisa menyebabkan benda bermuatan saling tarik-menarik karena muatannya berbeda jenis, atau tolak-menolak karena muatannya sejenis. C. Gaya magnetik. Gaya magnetik adalah gaya yang bekerja antara benda yang bermagnet. Misalnya, magnet bisa menarik benda logam atau bahkan tolak-menolak jika kutubnya sama. Contoh lainnya adalah magnet di kulkas yang bisa menempelkan foto atau catatan di pintu lemari es. Ini semua terjadi karena adanya gaya magnetik. D. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang muncul ketika benda yang terbuat dari pegas diregangkan atau ditekan. Pegas akan memberikan gaya untuk kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti pada gambar, yaitu memanah. E. Gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Yuk, mari kita simak videonya. Contoh di kehidupan sehari-hari, kita berjalan tetap menapaki tanah. Gaya tarik menarik antara bumi dan bulan, dua jatuh selalu ke tanah. Gravitasi Newton adalah gaya gravitasi antara dua benda yang merupakan gaya tarik menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik menarik antara dua benda. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik menarik antara dua benda. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara dua benda. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu gaya ini membuat benda-benda jatuh ke tanah. Misalnya, ketika kalian melihat buah yang jatuh dari pohonnya.
buah tersebut akan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Nah, teman-teman, untuk materi gaya gravitasi yang lebih lengkapnya, tonton penjelasan video ini ya. Dan F, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya ini bisa menghambat gerakan benda, misalnya saat kita bersepeda. Sepeda itu akan melambat atau bahkan berhenti karena adanya gesekan antara sepeda dan permukaan jalan. Nah, Sobat Fisika, yuk kita bahas materi tentang gaya yang lebih dalam lagi. Tapi jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe dulu channel Pura-Pura Tahu Fisika. Selanjutnya yaitu mengukur gaya. Untuk mengukur gaya, kita menggunakan alat yang disebut dinamometer. Dinamometer bisa mengukur gaya dalam satuan Newton. Misalnya, jika kita menarik benda, kita bisa mengukur berapa besar gaya yang kita berikan pada benda itu menggunakan dinamometer. Materi selanjutnya yaitu resultan gaya. Ketika ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada suatu benda, kita akan mencari gaya total yang disebut resultan gaya. Resultan gaya ini tergantung pada arah gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu ada gaya segaris dan searah. Jika gaya-gaya itu searah atau bekerja ke arah yang sama, resultan gaya adalah jumlah dari semua gaya tersebut. Contohnya, jika kita menarik benda dengan gaya 10 Newton ke kanan dan 5 Newton ke kanan lagi, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 15 Newton ke kanan. Dengan rumusnya yaitu R sama dengan F1 ditambah F2. Dan yang kedua, ada gaya segaris dan berlawanan arah. Tapi, kalau gaya-gaya itu berlawanan arah, kita akan mengurangkan nilai gaya yang lebih kecil dari gaya yang lebih besar. Misalnya, jika kita menarik benda dengan gaya 10 Newton ke kanan dan gaya 5 Newton ke kiri, maka resultan gaya adalah 5 Newton ke kanan. Nah, teman-teman, gaya segaris dan berlawanan arah ada juga loh rumusnya, yaitu R sama dengan F1 kurang F2 dengan keterangan sebagai berikut. R yaitu resultan gaya, sedangkan F yaitu gaya. Kita masuk ke materi terakhir yaitu massa dan berat. Massa adalah jumlah partikel yang dikandung suatu zat, dan berat adalah syarat yang menentukan ukuran kecepatan gravitasi yang mengaruhi massa benda. Jadi teman-teman, massa adalah jumlah partikel yang dikandung suatu zat dan diukur dalam satuan kilogram. Sedangkan berat adalah besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang memengaruhi massa benda. Berat diukur dalam satuan Newton. Jadi, untuk penjelasan lebih lengkapnya, tonton video musikalisasi ini ya. Nah, Sobat Fisika, hubungan antara massa dan berat dalam gaya dapat dijelaskan dengan rumus fisika berikut ini, yaitu W sama dengan M kali G, yang dimana W adalah berat, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi. Ya, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung video materi ini. Jadi teman-teman, kita sudah belajar banyak tentang gaya, mulai dari apa itu gaya, macam-macam gaya, serta cara mengukur gaya dan resultan gaya. Kita juga sudah memahami perbedaan antara massa dan berat. Semua gaya ini bekerja setiap hari di sekitar kita loh teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis gaya dan pengukurannya. Untuk lanjutan video part 2 tentang materi gerak, tonton videonya di sini ya. Saya Hapsa Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih, see you next time semuanya. Macam gaya